Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengendalian kimiawi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dita Anggraini, NIM 170, yang kedua Chandra Wahyu, NIM 172, yang berikutnya ada Afiah Kusuma, NIM 175, berikutnya ada Yulia Mega, NIM 179, kemudian ada Sofi Syahira, NIM 188, kemudian ada Azahra Fadila Nisa, NIM 194, kemudian ada Klarinda Dian, NIM 200, dan yang terakhir ada Eka Meliana, NIM 204. Next. Salah satu kendala dalam pertanian adalah masalah hama dan penyakit yang menyerang tanaman yang dibudidayakan pada suatu lahan yang telah disiapkan dalam usaha peningkatan produksi hasil tanaman budidaya. Selain menurunkan hasil produksi hasil pertanian, serangga hama juga dapat menurunkan kualitas dan mengakibatkan tanaman kehilangan nilai jual dan daya saingnya. Penggunaan pestisida untuk mengendalikan hama dan penyakit merupakan cara cepat dan populer pada masa saat ini, dikarenakan penggunaan yang mudah, praktis, cepat, dan efektivitas tinggi. Namun, cara ini telah diketahui banyak memiliki efek yang buruk untuk masalah lingkungan dan manusia itu sendiri. Pestisida adalah zat yang membunuh atau mengendalikan hama. Penggunaan pestisida di bidang pertanian adalah sebuah upaya untuk mengambil atau mengontrol hama dan penyakit pada suatu tanaman. Pestisida digolongkan ke dalam insektisida, herbisida, fungisida, rodentisida, dan fumigan. Kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri dari subkimia yang berbeda adalah insektisida, dikarenakan penggunaannya yang sering diaplikasikan oleh petani dibanding dengan golongan pestisida lainnya. Penggolongan pestisida jenis insektisida. Pertama, organoklorin, yang kedua organofosfat, yang ketiga karbonat, dan yang keempat piretroid. Yang pertama ada organoklorin, yaitu merupakan insektisida klorinated hidrokarbon secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang reaktif. Ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan. Salah satu insektisida organoklorin yang terkenal adalah DDT. Pestisida ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Kelompok organoklorin merupakan racun terhadap susunan syaraf baik pada serangga maupun mamalia. Keracunan dapat bersifat akut atau kronis. Kemudian keracunan kronis bersifat karsinogenik atau kanker. Yang selanjutnya ada organofosfat, merupakan insektisida ester asam fosfat atau asam tiofosfat. Pestisida ini umumnya merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak, dan mamalia. Pestisida ini mempunyai efek memblokir penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Keracunan kronis pestisida golongan organofosfat berpotensi karsinogenik. Selanjutnya ada karbamat. Kelompok ini merupakan ester asam metilkarbamat, bekerja menghambat asetilkolinesterase, tetapi pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama. Karena prosesnya cepat reversibel, kalau timbul gejala itu tidak bertahan lama dan cepat kembali normal. Pada umumnya, pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh antara 1-24 jam, sehingga cepat diekskresikan. Yang selanjutnya yaitu piretroid dan yang berasal dari tanaman lainnya. Piretroid berasal dari piretrum, diperoleh dari bunga Sirantenum cinerariifolium. Insektisida tanaman lain adalah nikotin
yang sangat toksik secara akut dan bekerja pada susunan saraf. Piretrum mempunyai toksisitas rendah pada manusia, tetapi dapat menimbulkan alergi pada orang yang peka. Cara kerja insektisida berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pestisida golongan organoklorin dan pestisida golongan organofosfat dan karbamat. Pestisida golongan organoklorin yaitu bekerja dengan merangsang sistem syaraf dan menyebabkan paratesia atau kesemutan, peka terhadap rangsangan, iritabilitas, terganggunya keseimbangan, tremor, dan kejang-kejang. Kemudian pestisida golongan organofosfat dan karbamat. Cara kerja semua jenis pestisida organofosfat dan karbamat sama, yaitu menghambat penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat kolinesterol. Asetilkolin adalah suatu neurotransmitter yang terdapat di antara ujung-ujung syaraf dan otot serta berfungsi meneruskan rangsang syaraf hambatan. Hambatan ini dapat terjadi beberapa jam hingga beberapa minggu tergantung dari jenis antiklorinesterasenya. Apabila rangsangan ini berlangsung terus-menerus akan menyebabkan penimbunan asetilkolin. Kolensiterase yang terdapat di berbagai jaringan dan cairan tubuh dapat menghentikan rangsangan yang ditimbulkan asetilkolin di berbagai tempat dengan jalan menghidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat dalam waktu sangat cepat sehingga menimbulkan asetilkolin tidak terjadi. Organofosfat merupakan pestisida yang sangat berbahaya karena ikatan pestisida organofosfat dan kolinterase hampir bersifat irreversibel. Intoksikasi dapat timbul akibat penyerapan dari beberapa tempat, termasuk dari kulit dan saluran nafas. Petani yang menggunakan pestisida organofosfat kemungkinan akan mengabsorpsi pestisida tersebut dalam jumlah yang cukup banyak. Penurunan aktivitas kolinterase hingga menjadi 60% akan menyebabkan timbulnya gejala yang tidak spesifik seperti pusing, mual, lemah, sakit dada, dan lain-lain. Pada umumnya, gejala dan kelainan neurologik muncul setelah terjadinya penghambatan 50% atau lebih aktivitas kolinsterase. Aktivitas kolinsterase ini tergantung dari kadar kolinsterase yang aktif dalam darah. Toksisitas insektisida. Toksisitas insektisida terhadap organisme biasanya dinyatakan dalam istilah LD50, dosis mematikan 50% serangga. Dalam beberapa kasus, LC50, konsentrasi mematikan, digunakan untuk mengekspresikan konsentrasi insektisida yang akan membunuh setengah dari populasi serangga uji. Sedangkan nilai LT50 adalah waktu atau jam yang dibutuhkan untuk mematikan 50% serangga uji. Selanjutnya, resistensi serangga terhadap insektisida. Suatu organisme pengganggu tumbuhan atau OPT disebut resisten jika OPT di suatu daerah biasanya rentan terhadap suatu jenis pestisida, tetapi kemudian menjadi tidak dapat dikendalikan oleh pestisida tersebut. Dampak resistensi OPT terhadap pestisida secara ekonomi dan sosial sangat besar. Petani harus mengeluarkan biaya pengendalian lebih besar karena mereka terpaksa menggunakan dosis yang lebih tinggi atau membeli pestisida baru yang lebih mahal. Pemerintah merugi karena target produksi pertanian tidak tercapai. Industri pestisida merugi karena masa hidup pestisida di pasar semakin pendek. Masyarakat menanggung resiko bahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup. Proses terjadinya resistensi pada serangga hama meningkatkan risiko resistensi menjadi tinggi dengan penggunaan insektisida berspektrum luas atau organofosfat dan piretroid.
Karena di samping mengendalikan hama sasaran, insektisida ini juga akan membunuh hama lain sebenarnya. Tingkat populasinya masih rendah. Jika kemudian insektisida berspektrum luas digunakan lagi, maka kemungkinan hama tersebut sudah resisten. Resiko ini dapat diminimalkan jika menggunakan pestisida spesifik target atau selektif. Resistensi terjadi melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan detoksifikasi. Enzim-enzim tertentu di dalam tubuh OPT bekerja untuk menjadikan pestisida tersebut menjadi tidak beracun. Kemudian yang kedua, penurunan kepekaan tempat sasaran dalam tubuh OPT terhadap pestisida. Yang ketiga, penurunan laju penetrasi pestisida melalui kulit serangga. Ini umum terjadi pada ketahanan serangga terhadap insektisida. Yang keempat, yaitu hama menghindari kontak dengan pestisida. Hama itu berhenti makan menunggu sampai dosis pestisida cukup rendah. Biasanya, individu yang resisten memiliki viability atau kelangsungan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan individu-individu yang tidak resisten. Sehingga, tanpa seleksi, populasi resisten akan tetap rendah. Namun demikian, penyemprotan pestisida berikutnya memberikan keuntungan bagi individu-individu resisten sehingga populasinya meningkat. Pengelolaan resistensi serangga terhadap insektisida berguna untuk memperlambat timbul dan berkembangnya resistensi. Strategi yang harus diupayakan ialah pengelolaan resistensi yang dilakukan secara terpadu, lintas disiplin, lintas sektor, dan mengikut sertakan semua pemangku kepentingan, baik petani, pemerintah, maupun industri dan petugas lapangan pestisida. Pengelolaan resistensi pestisida merupakan kombinasi teknik pengendalian dengan pestisida dan tanpa pestisida. Sedemikian rupa sehingga individu-individu hama yang resisten dalam populasi tetap dalam tingkatan yang dapat dikelola dan secara ekonomis layak. Program pengelolaan resistensi hama secara terpadu pernah diterapkan di Hawaii untuk mengatasi masalah ulat daun kubis Psilostella yang resisten terhadap spinosad. Taktik yang dilakukan dalam program tersebut ialah yang pertama, konservasi musuh alami, yang kedua, pemantauan resistensi hama, dan yang ketiga, rotasi penggunaan insektisida berdasarkan cara kerja yang berbeda. Selama program tersebut dijalankan, insektisida spinosad untuk sementara tidak boleh digunakan untuk hama tersebut. Pembiakan dan pelepasan parasitosid Diadekma semiclausum terus dilakukan. Insektisida digunakan dengan pergiliran berdasarkan cara kerjanya. Melalui pemantauan dan pengujian diketahui bahwa dalam waktu 1 tahun, ulat daun kubis telah rentan kembali terhadap insektisida spinosad. Dengan demikian, spinosad dapat digunakan kembali untuk pengendalian hama tersebut. Pengelolaan resistensi juga dapat diterapkan di Indonesia dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan cara pengendalian non-kimiawi, contohnya pergiliran tanaman, pemasangan perangkap OPT, dan pengaturan jarak tanam. Yang kedua, menggunakan pestisida jika diperlukan, contohnya menerapkan ambang pengendalian. Yang ketiga, melakukan pergiliran pestisida berdasarkan cara kerjanya. Yang keempat, dianjurkan menggunakan pestisida selektif daripada pestisida berspektrum luas, contohnya Bacillus thuringiensis dan benzoyl urea. Dan yang terakhir, menggunakan dosis atau konsentrasi formulasi yang tepat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Apabila ada komentar atau pertanyaan bisa di WhatsApp grup. Terima kasih.